Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Nur Aniza. Hari ini kita akan belajar materi tentang tema 1, subtema 3 pada pembelajaran 4, ke-5, dan ke-6. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Kita langsung saja ya. Kemarin kan kita sudah belajar penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan cara pendek. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Nah, contohnya di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, untuk penjumlahan dalam soal cerita, itu biasanya ciri-cirinya ada kata dan juga jumlah buku seluruhnya. Jumlah seluruhnya ya. Nah, itu salah satu ciri dari soal cerita untuk penjumlahan. Nah, langsung saja kita selesaikan ya. Tadi ada 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Nah, kita akan menyelesaikan soal cerita tersebut dengan cara panjang dan cara pendek, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, cara panjangnya kita tulis dulu 181, lalu kita uraikan atau jabarkan menurut nilai tempatnya. Yang pertama ada 100, kita tulis di sini. Kemudian ada 80 dan juga satuannya 1. Nah, angka selanjutnya itu adalah 126. Kita jabarkan juga menjadi 100, puluhannya 20, dan satuannya 6. Nah, langsung kita operasikan. Kita jumlahkan menurut nilai tempatnya. 100 ditambah 100 itu 200. 80 ditambah 20, 100. 1 ditambah 6 itu 7. Karena di sini ada 200-an, kita jumlahkan. Jadi 200 ditambah 100 itu 300, 7-nya langsung kita turunkan di bawahnya. Jadi 300 ditambah 7 hasilnya 307. Nah, sampai di sini sudah paham ya cara menjumlahkan dengan cara panjang. Sekarang kita akan lanjut ke cara pendeknya. Nah, cara pendeknya kita langsung tulis angka 181, kemudian di bawahnya 126. Ingat, nilai tempatnya itu harus lurus. Langsung kita operasikan. 1 ditambah 6 itu 7. Kemudian puluhannya 8 ditambah 2, 10. Karena 10, kita tulis nolnya di sini. Satunya kita simpan di ratusannya. Nah, selanjutnya ratusannya kita jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya 3. Jadi, 181 ditambah 126. Hasilnya 307. Sampai di sini sudah mengerti ya?
selanjutnya pengurangan dalam bentuk soal cerita. Nah, kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Contoh soalnya, Bu Guru membagikan kertas kepada siswa. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Nah, untuk soal pengurangan ini, ciri-cirinya itu adalah sisa. Nah, ada kata sisa atau selisih. Nah, langsung saja kita operasikan atau kita hitung. Tadi ada angkanya 275 lembar. Kemudian dibagikan kepada siswa sebanyak 39 lembar. Untuk cara panjangnya sama ya. Kita tulis dulu jumlah awalnya itu 275. Kemudian kita jabarkan sesuai nilai tempatnya. 275 itu 200 ditambah 70 ditambah 5. Kemudian dibagikan tadi sebanyak 39 lembar. Kita jabarkan lagi karena tidak ada nilai tempat ratusannya, jadi 0 ya. 0 ditambah 30 ditambah 9. Langsung kita jumlahkan, kurangkan maksud Ibu. 5 dikurang 9. Nah, karena 5 dikurang 9 ini tidak bisa, jadi kita pinjam 1 puluhan dari 70. Jadi 15. Nah, ini berarti tidak usah dilihat lagi. 15 dikurang 9 artinya 6. Karena di sini tadi sudah dipinjam oleh 5, jadi di sini tinggal 60. Jadi 60 dikurang 30 artinya 30. Di sini 200 dikurang 0 jadi 200. Sudah paham ya? Nah, seperti ini jadinya. Langsung saja kita jumlahkan ya, karena semuanya sudah diisi nilai tempatnya. Jadi 200 tambah 30 ditambah 6 hasilnya 236. Nah, untuk cara pendeknya itu langsung saja kita susun ke bawah. 275 dikurang 39. 5 dikurang 9 itu tidak bisa tadi ya. Jadi kita pinjam dari 7. Jadi 15 dikurang 9 sama dengan 6. Ini tidak usah dilihat lagi. 7 tadi sudah dipinjam, jadi berkurang. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 2 dikurang 0, 2. Jadi hasilnya 236. Sampai di sini sudah paham ya? Iya, kita lanjut ya. Nah, Ibu punya gambar nih. Gambar yang pertama, coba apa? Iya, gambar yang pertama itu adalah keragaman suku di Indonesia ya. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Iya, sedang melakukan musyawarah atau pengambilan suara untuk memilih ketua kelas. Gambar yang ketiga. Iya, sama ya, lanjutan dari gambar yang kedua. Gambar yang terakhir. Iya, bekerja sama dalam membersihkan kelas. Nah, kira-kira gambar ini mencakup Pancasila atau tidak? Iya, mencakup Pancasila. Yang pertama ini sila ketiga, yang sama gambar keempat. Yang gambar 2 dan 3 ini adalah pengamalan sila keempat.
Nah, Pancasila, semuanya sudah hafal tidak? Ayo coba, ayo. Lambang Pancasila adalah burung Garuda. Nah, coba kita hafalkan bersama kembali ya, supaya kita lebih hafal. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar pengamalan sila Pancasila yang ke-3, 4, dan 5. Iya. Pengamalan Pancasila di sekolah. Sila ke-3, 4, dan 5. Sila ke-3 dilambangkan oleh pohon beringin ya. Nah, contoh pengamalannya bermain bersama tanpa memilih-milih teman. Contoh yang kedua, belajar lagu wajib nasional. Sila ke-4 dilambangkan oleh kepala banteng. Nah, pengamalannya yang pertama bermusyawarah dalam memilih ketua kelas. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat. Kemudian sila ke-5, apa lambangnya? Iya, padi dan kapas. Contoh pengamalannya, yang pertama itu berbagi tugas piket dengan adil. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah secara bergantian, supaya semua siswa bisa merasakan fasilitas sekolah. Nah, sekarang kalimat perintah. Kemarin kan sudah belajar kalimat perintah. Ciri-cirinya apa? Ayo. Iya, ciri-cirinya itu di akhir kata perintah biasanya berakhiran dengan kan atau lah. Kemudian di akhir kalimat terdapat tanda seru atau tanda i tapi titiknya di bawah. Nah, contohnya, susunlah meja dan bangku dengan rapi. Nah, pada kalimat ini, kata pertamanya susunlah. Iya, susunlah. Nah, ada akhiran lah. Artinya, kalimat ini diperintahkan untuk menyusun meja dan bangku dengan rapi. Nah, coba lihat di akhir kalimatnya ada tanda seru. Nah, contoh yang kedua, kerjakan tugas ini dengan benar. Coba lihat di kalimat pertamanya. Iya, ada kata kerjakan. Kerja diakhiri dengan kan. Artinya kalimat ini memerintahkan untuk mengerjakan tugas dengan benar. Nah, lihat akhir kalimatnya ada tanda seru. Ya, oke, baiklah, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.